Kalian pernah nggak sih ngebayangin film Transformers dengan fokus yang lebih mendalam ke cerita dan karakternya dibandingin ledakan dan kendaraan berat kayak versi Michael Bay? Itulah yang akan kalian dapat di Transformers One. Halo guys, selamat datang di Empu dan Lanta. Nah, di sini kita akan ngebahas film yang baru-baru aja booming yaitu Transformers One. Kalian masih inget nggak sih, dulu zaman-zaman kejayaan film Transformers buatan Michael Bay, itu bener-bener masa orang-orang menggilai Transformers banget. Mulai dari Transformers 1 sampai yang ketiga yaitu The of the Moon, antusiasmenya tinggi banget dan emang seseru itu sih filmnya. Tapi setelah film keempat dan kelima keluar, orang-orang tuh udah mulai nyepelein deh franchise Transformers karena kualitas ceritanya yang menurun dan cenderung repetitif. Berselang agak lama, keluar deh tuh Transformers live action juga dengan judul Rise of the Beast. Tapi yang jadi spotlight itu gak lama kemudian alias cuma berjarak setahun. Keluarlah film animasi Transformers dengan judul Transformers One. Pertama kali trailernya rilis, gue masih inget orang-orang di kolom komentar YouTube, IG, bahkan sampai di Twitter juga sih bisa dibilang. Itu banyak banget yang skeptis karena dari trailer emang kelihatan kayak film animasi bocah yang mungkin cuma nunjukin robot-robot berantem tanpa plot cerita yang memuaskan. Tapi setelah nonton teman-teman, ternyata tidak sesepele itu. Setelah nonton, gue malah ngerasa takjub. Kenapa? Karena nggak nyangka film Transformers bisa ngebawain tema sedalam ini. Dan untuk pertama kalinya, gue nih nonton film Transformers yang ngomongin soal Transformers-nya. Maksudnya gimana sih? Nah, setelah ini gue bakal ngejelasin kenapa ini film gue bilang bagus banget. Jadi langsung aja kita lanjut guys. Di Empu dan Lanta, kita akan ngebagi dua bagian penjelasan terhadap film ini. Pertama kita lihat dulu dari filmnya itu sendiri, dan yang kedua melihat bagaimana konteks sosial ketika film itu dirilis. Jadi lu semua bakal paham secara gamblang kenapa sih film ini dicap underrated, padahal sebenarnya bagus banget. Spoiler alert tentunya bagi teman-teman yang belum nonton ya. Tapi kalau kalian belum nonton pun, dan penasaran seberapa bagus sih film ini, ya silahkan aja. Walau gitu, tetap saja dari kami sangat menyarankan kalian untuk memegang prinsip rasain dulu baru komen. Karena bagaimana kita bisa memahami dengan benar kalau nonton aja belum. Oke, kalau gitu, yang mau nonton dulu silahkan, yang udah nonton langsung kita gaskan. Sebagai gambaran awal, kami kasih dulu sinopsis film ini buat teman-teman. Pada intinya, film ini menceritakan tentang asal mula lahirnya Optimus Prime dan Megatron yang masing-masing kelak akan menjadi pemimpin bagi Autobots dan Decepticons. Sebelum menyandang dua nama besar tersebut, dua robot itu awalnya bernama Orion Pax dan D16. Kali ini diceritakan kalau mereka berdua adalah robot kelas pekerja yang berprofesi sebagai penambang energon. Nah, energon ini nih sumber energi bagi robot di planet Cybertron. Mungkin kalau di kehidupan manusia tuh kayak air dan bahan bakar gitu deh teman-teman. Di kota tempat mereka tinggal, yaitu Ayakon, masyarakat Transformers dipimpin oleh Sentinel Prime. Sosok legendaris yang dilulukan sebagai survivor peperangan antara Transformers dan bangsa alien Quintessons. Sentinel juga memimpin ekspedisi masa kini dalam pencarian Matrix of the Leadership, sebuah artefak kuno dari leluhur Transformers yang konon bisa membawa kekuatan serta kemakmuran bagi bangsa Transformers. Nah, dalam ekspedisi mencari Matrix tersebut, Sentinel Prime harus naik ke wilayah permukaan yang konon berbahaya untuk dikunjungi. Long story short, Orion Pax dan D16 justru menemukan petunjuk tentang lokasi Matrix of Leadership tersebut. Orion dan D16 bersama dengan B dan Elita akhirnya berangkat mencari Matrix tersebut ke daerah permukaan. Bermaksud menemukan Matrix of Leadership dan menyerahkannya ke Sentinel, mereka berempat justru menemukan rahasia bahwa Sentinel Prime adalah pengkhianat yang menjadi budak bagi bangsa Quintessons. Hal ini membuat Orion dan D16 mau mengubah keadaan, tapi sayangnya jalan yang mau mereka tempuh itu berbeda. Orion ingin mengungkapkan penipuan tersebut ke masyarakat kota Ayakon,
Sementara D16 merasa sangat marah dan muak sehingga hanya ingin menghabisi Sentinel dengan tangannya sendiri. Dalam breakdown film ini, poin terkuat yang dimiliki adalah plot cerita yang solid sejak awal hingga akhir. Mari kita pecah film ini berdasarkan konsep 3 babak dalam sebuah cerita. Babak pertama film ini memaparkan hal-hal mendasar dengan baik, yaitu pertama, menjelaskan karakter 4 tokoh utama kita, dan yang kedua, menjelaskan kondisi Cybertron beserta dengan lore-nya. Pengenalan karakter sudah diceritakan dengan baik sejak awal. Intro scene di mana Orion menerobos masuk ke dalam ruang arsip Cybertron menceritakan ke kita bagaimana karakter masing-masing antara Orion Pax dan D16, serta bagaimana solidaritas di antara mereka berdua. Orion adalah sosok yang selalu ingin mencapai suatu hal yang lebih besar dari keadaannya sekarang, sementara D16 cenderung taat pada sistem dan protokol yang ada. Tapi ada satu hal yang jelas, solidaritas di antara mereka berdua sangatlah kuat. Sekuens-sekuens selanjutnya menceritakan karakter mereka dengan lebih detail. Pertama, ketika Orion dan D16 sedang menambang dan terowongan lokasi mereka beraktivitas runtuh, keduanya mau membantu robot lain sebelum menyelamatkan diri mereka sendiri. Kedua, penyelenggaraan acara Iacon 5000 memperkuat poin keberanian Orion dalam bertindak di luar aturan-aturan yang ada, dan bagaimana D16, walau merasa enggan gitu karena melawan aturan, juga memiliki gairah yang sama untuk menjadi sosok yang lebih hebat. Namun, semua sequence sejak adegan intro menerobos ruang arsip, insiden di tambang, dan Iacon 5000 juga ikut menunjukkan bahwa Orion dan D16 selalu ditindas oleh sistem kelas di tengah masyarakat kota Iacon. Mereka berdua hanyalah robot kelas pekerja atau proletar yang wajib mengikuti aturan dan ditindas oleh robot yang lebih berkuasa, contohnya seperti Darkwing. Hal ini harus diingat karena menjadi justifikasi bagaimana perubahan karakter Orion dan D16 ke depannya. Tak hanya Orion dan D16, Elita dan B127 juga dikenalkan dengan baik di babak pertama film. Elita adalah robot perempuan tangguh yang cakap dalam berbagai hal. Sementara B127, atau kita panggil aja B ya, adalah robot buangan gila yang friendly dan penasaran akan banyak hal. Pembentukan identitas Cybertron beserta dengan lore sejarah bangsa Transformers sudah dibangun dengan baik sejak awal. Di part pertama film, kita sudah dikenalkan dengan sosok para Prime dan betapa heroiknya mereka, serta seberapa besar urgensi untuk mendapatkan Matrix of Leadership demi kemakmuran kota Iacon. Kondisi masyarakat Iacon yang menyepelekan robot kelas pekerja juga tergambarkan dengan baik. Adegan insiden di pertambangan menunjukkan bagaimana sulitnya menjadi miners. Mereka harus bekerja keras bahkan sampai membahayakan nyawa mereka sendiri demi mendapatkan energon. Tak heran apabila D16 lantas memiliki dendam kesumat pada Sentinel Prime setelah mengetahui kebohongannya. Kalian bayangin aja deh, sudah kerja keras-keras tapi ditindas dan ditipu oleh penguasa. Real life banget nggak sih? Babak kedua dalam Transformers One meletakkan pemicu-pemicu konflik pada tempatnya. Ada beberapa poin yang menjadi perhatian kita di sini, yaitu pertama, tambahan lore sejarah Cybertron yang menjadi plot twist bagi karakter Sentinel serta terkuaknya kejahatan-kejahatan beliau. Dan yang kedua, perubahan Orion Pax dan D16 itu sendiri. Disinilah kita mendapatkan plot twist mengenai sosok presiden bangsa Transformers kita ya guys. Presiden goblok. Kurang ajar. 4 tokoh utama sudah naik ke permukaan. Lalu tanpa membutuhkan waktu lama, kita sudah dikenalkan dengan bangsa Quintessence, musuh abadi dari bangsa Transformers. Pengenalan mereka pun cukup menyeramkan. Menaiki kapal super besar dengan pemindai lokasi dan laser pemusnah tentu saja menunjukkan betapa kuat dan ditakutinya mereka. Lalu, datanglah momen dibangkitkannya Alpha Trion. Nah, disinilah kita mendapat informasi baru tentang dosa-dosa Sentinel Prime, bahwasanya ia adalah seorang pengkhianat yang dulunya adalah staf pembantu bagi para Prime. Sentinel lantas menjebak mereka dalam perangkap Quintessence demi kekuasaan untuk dirinya sendiri.
Sentinel juga menyerahkan energon yang selama ini ditambang ke bangsa Quintessence demi jaminan kalau dirinya tetap menjadi pemimpin kota Ayakon, sembari terus membuat cerita bohong kalau ia sedang melakukan ekspedisi untuk mencari Matrix of Leadership. Dosa Sentinel selanjutnya adalah ternyata ia merampas Transformation Core milik para miners di Ayakon agar kekuatan mereka ditekan dan bisa dikendalikan, serta diatur lebih mudah untuk mematuhi perintah Sentinel guna menambang energon. Today's subject, slavery. Semua reveal ini tentu saja mengarah ke poin paling penting, yaitu karakter development terhadap dua tokoh utama kita. Terkuaknya dosa-dosa besar Sentinel memberikan pukulan besar bagi kedua tokoh utama, yaitu Orion Pax dan D16. Sebelum kejahatan Sentinel terkuak, dalam perjalanan menuju ke gua gugurnya para Prime, kita sudah ditunjukkan bagaimana Orion dan D16 sangat bersemangat tentang apa yang akan mereka sampaikan andai kata perjalanan mereka berhasil dan bisa menyerahkan Matrix of Leadership pada Sentinel. Hal ini semakin menguatkan poin kekaguman mereka pada Sentinel Prime. Tapi, pasca Alpha Triad menunjukkan kebenaran pada mereka, efek dikhianati oleh sosok yang mereka elu-elukan menimbulkan respon yang berbeda dari dua individu ini. Ketika flashback selesai diceritakan, Orion berfokus pada Matrix of Leadership, sementara D16 fokus pada bagaimana cara membalas dendam pada Sentinel. Dialog antara mereka berdua pasca diungkapnya plot twist mengenai Sentinel menunjukkan perbedaan ideologi yang berkembang dalam diri masing-masing. Setelah merasakan sulitnya menjadi kelas pekerja di kota Ayakon, ditindas oleh sistem yang keras, tidak memiliki Transformation Core, dan mengagumi Sentinel sepenuh hati, lalu tiba-tiba dihantam dengan kebenaran pahit ini, perubahan dalam diri dua tokoh utama kita memang tidak terhindarkan. Orion berfokus tentang bagaimana cara menyebarkan kebenaran ini pada warga kota Ayakon dan mencari jalan untuk mendapatkan kembali Matrix of Leadership. Ia ingin menyelamatkan bangsa Transformers, membebaskan mereka dari penindasan Sentinel dan bangsa Quintessence. Pengembangan karakter Orion terlihat dari dirinya yang mulai belajar untuk menjadi pemimpin, seperti dalam adegan pasca disergap Arachnid di markas Cybertronian High Guard. Orion belajar untuk bangkit bersama rekannya. Ia membangkitkan semangat sisa pasukan yang ada sambil berjalan beriringan dengan rekan seperjuangannya. Tak lupa, sifat selalu mau menolong juga terus ia tunjukkan seperti ketika melindungi Elita dari serangan Arachnid. Di sisi lain, D16 berjalan menuju kegelapan dengan niat balas dendam tanpa ampun. Ia tidak mau hanya kebenaran yang terungkap, ia mau Sentinel membayar dosa-dosanya selama ini dengan kematian. Tak hanya dosa-dosa yang sudah dijelaskan sebelumnya, yang memperburuk keadaan bagi D16 adalah Sentinel juga merampas Transformation Core milik Megatronus, prime idola D16. D16 menjadi agresif, obsessed with power, dan ketika ia melakukan orasi di markas Cybertronian High Guards, kita bisa melihat sekelebat matanya menjadi merah, menunjukkan dirinya sudah dikuasai oleh amarah dan dendam. Dan di titik itulah Orion merasa semakin jauh dengan teman terdekatnya. Babak ketiga menjadi fase yang memberikan resolusi komplit bagi konflik dalam film ini. Ada dua poin yang kita perhatikan. Pertama, final fight yang memuaskan, termasuk lahirnya Optimus Prime dan Megatron. Lalu yang kedua, isu sosial bangsa Transformers yang terselesaikan semua. Pertempuran terakhir di film ini sangat memuaskan. Ada beberapa hal yang gue highlight, yaitu satu, Elita memainkan peran yang sangat krusial dalam pertempuran terakhir ini. Good writing karena dia nggak cuma jadi side character yang biasa-biasa aja, tapi benar-benar berdampak di final fight, karena dia yang harus ngelawan Arachnid. Kedua adalah cara Orion untuk menyebarkan kebenaran terbukti berhasil. Masyarakat kota Ayakon langsung tidak percaya pada Sentinel setelah melihat rekaman bahwa dirinya adalah budak Quintessence. Tapi hal ini tetap tidak penting bagi D16. Ketiga, sequence perubahan Orion dan D16 menjadi Optimus Prime dan Megatron sangat-sangat tergambarkan dengan sempurna. It was perfect. Perfect. Ketika berhadapan dengan Sentinel, D16 sepenuhnya dikuasai oleh nafsu balas dendam dan menghancurkan. Bahkan ia sampai rela melukai Orion. Tak hanya itu,
Ia pun tega melepas Orion jatuh ke jurang karena merasa lelah dan muak. Harus terus-menerus menyelamatkan sahabatnya yang sekarang sudah tidak sepaham dan sejalan. Rangkaian adegan antara Orion dan D16 yang perlahan-lahan berubah menjadi Optimus dan Megatron diedit dengan iringan musik yang sangat emosional. D16 mengamuk dan meneruskan misinya, yaitu membunuh Sentinel Prime. Ia membelah badan Sentinel jadi dua dan mendeklarasikan dirinya dengan nama Megatron. Lalu, nggak mungkin kalian tuh nggak merinding ketika Orion dipilih oleh para Prime untuk mendapatkan kekuatan Prime dan memegang Matrix of Leadership. Musiknya bagus banget guys, serius banget itu. Keempat, itu final fight antara Optimus Prime versus Megatron dan High Guards sangat satisfying. Bener-bener ditunjukin bagaimana Optimus dan Megatron, walau baru saja mendapat kekuatan baru, tapi mereka bisa memanfaatkan hal tersebut dengan baik. Optimus menunjukkan dirinya sebagai sosok pemimpin yang tangguh dan bisa diandalkan. Dengan selesainya pertarungan, dan Optimus sudah mendapatkan Matrix of Leadership, semua isu yang sudah dijelaskan di awal film ini lantas terselesaikan. Matrix of Leadership sudah ditemukan, isu kekeringan energon sudah tidak ada, semua robot mendapatkan transformation clock, dan perbedaan kelas di kota Iacon juga terselesaikan. Tambahan juga, bangsa Transformers mendapatkan pemimpin baru yang layak dan memang mengayomi mereka. Ini menunjukkan penulisan cerita yang bagus, apa yang sudah diset sejak awal film, bisa terselesaikan dengan baik di akhir, beriringan dengan berkembangnya karakter para tokoh. Sekarang kita masuk ke bagian unique points teman-teman. Ada beberapa hal yang menarik yang bisa kita point out dari film ini, mulai dari Easter eggs sampai jokes-jokes yang asik. Kita mulai dari yang pertama, yaitu jokes yang on point banget. Humornya tuh bisa dikeluarin di momen-momen yang pas, nggak ngerusak suatu suasana yang serius ataupun sampai ngerusak karakter salah satu tokoh. Nah, pertama, yang paling ikonik dan lucu tentu saja Badassatron ya guys. I'm actually working on some nicknames. The one I'm floating right now is Badassatron, which is actually pronounced Badassatron. But if you have any critiques, Great. Bener-bener nunjukin cerewet dan agak sintingnya si B127. Jokes yang kedua itu adalah AA-tron, temannya B127 di pabrik bawahnya, di level bawah itu ya teman-teman. this is EP508, this is AA-tron, and this fella here is Steve. Steve? Yang merupakan referensi ke skit ikonik Keegan-Michael Key tentang substitute teacher yang menyebut presensi nama-nama murid. Buat yang belum nonton, bisa langsung cek di deskripsi, ada link videonya, biar kalian ketemu sama AA-tron, Balaki, dan B-Nice. Because it's pronounced Aaron? Son of a You done messed up, Aaron! Lalu, jokes yang ketiga itu lebih ke arah tektokan antara Elita dengan Orion yang berhasil bikin beberapa momen seru di film ini. Satunya disiplin dan taat aturan, yang satunya sembarangan, improvisasi terus, pokoknya selengean deh. Nah, nabrak deh mereka tuh. Bisa kita lihat kayak di adegan-adegan berikut ini teman-teman. Pax, what's happening? Nothing much, just normal protocol following stuff. It's all good. What the hell, Pax? I told you to evacuate. I did, If eventually. I get fired because of you, Oh, please. They're not gonna fire you. Little one, you're fired. Wait, we found the message. We know This bot is crazy! Who is she? Dead end, Alita. No way. Well, she's gone. Di final battle ada reference ke pose ikonik Optimus Prime. Bisa teman-teman lihat nih di sini. Hey, Jujur nih guys, gue juga bukan fans berat Transformers yang benar-benar ngikutin semua film dan seriesnya. Cuma kalau pose ini sih pasti pernah lihat. Ikonik banget bro. Bahkan di Transformers Rise of the Beast, pose ini juga muncul. Terus yang ketiga teman-teman, mungkin ini reaching out banget. Tapi gue berspekulasi apakah AA-tron berbicara menggunakan radio itu referensi ke B127 yang terkenal tidak bisa berbicara normal dan harus menggunakan radio. Classic Steve. What is that? This guy. Coming from inside. Nah, menurut teman-teman gimana?
Ini apakah referensi yang cocok gitu. The Marketing Gone Wrong. Trailer pertama Transformers One keluar pada 18 April 2024, 7 bulan sebelum film tersebut rilis. Kesan pertama yang kita dapat kalau lihat trailer itu apa? Ya betul, bercanda doang teman-teman. Entah kenapa, di trailer pertama yang menjadi highlight justru komedi dari One to Seven dan kekuatan baru 4 tokoh utama saja. Pemilihan lagunya pun membentuk suasana yang fun dan santai banget. Hal-hal ini kan cukup berbeda dengan cerita yang sebenarnya disajikan. Tone seriusnya tuh nggak kerasa sama sekali lah guys. Andaikan saja Paramount dan Hasbro membuat trailer dengan tone serius yang berfokus pada kondisi kota Ayakon, sulitnya kehidupan Orion dan D16 sebagai kelas pekerja, betapa berbahayanya bangsa Quintessence, dan baru memberi spotlight ke Orion atau Optimus dan D16 atau Megatron di akhir trailer, mungkin penerimaan penonton global akan berbeda. Memang, ini nih film animasi dan biasanya sih targetnya anak-anak, tapi dengan kualitas kedalaman cerita serta nilai-nilai yang disampaikan, harusnya Hasbro dan Paramount bisa sih mempromosikan film ini dengan framing sebuah film serius, sehingga orang-orang dewasa pun ikut tertarik untuk menonton. Gue sendiri pertama kali ngeliat trailer film ini di bioskop juga meremehkan, karena ya itu, kesan yang gue dapet ini cuma film receh buat anak-anak. It's the biggest piece of dog shit that I have ever heard. Masih berhubungan dengan marketing film ini, adalah promosi yang kurang gacor dari Paramount dan Hasbro itu sendiri. Buat perbandingan aja nih teman-teman, pihak yang menjadi promotor paling diingat oleh banyak orang bagi film ini adalah sebuah akun X atau Twitter dengan username bernama @tfhypeguy. Hampir semua video review Transformers One di YouTube menyebutkan akun tersebut. Dan memang tidak bisa dipungkiri bahwa internet sangat-sangat membantu popularitas film ini. Ada banyak video-video review dengan views ratusan ribu yang sepertinya cukup mendongkrak minat penonton untuk memberikan kesempatan bagi Transformers One. Kembali lagi sih guys, menurut gue ini dampak sejak awal framing promosi yang ditempelkan ke Transformers One adalah film anak-anak yang fun dan simple. Different level from the live action movies. Coba deh kalian inget-inget ke semua film live action Transformers yang keluar sejak tahun 2000-an. Kalau kalian sadar, fokus utama filmnya itu bukan ke para robot, melainkan ke tokoh-tokoh manusianya kayak Sam Witwicky dan Kate Yeager. Emang sih konfliknya itu tetap seputar masalah-masalah robot dan legenda Cybertron yang nempel dengan planet bumi. Tapi alur utama film tetap di-carry sama tokoh-tokoh manusianya. Paling para robot tuh cuma tinggal penghabisan gitu deh di final battle. Pola di tiap film juga hampir sama kalau kalian perhatiin. Ada artefak kuno dari Cybertron atau legenda tertentu lah. Lalu umat manusia terlibat karena artefak tersebut ternyata berkaitan dengan sejarah manusia. Lalu muncul nih konflik sesama manusia, terus ada robot jahat, Decepticons datang, artefaknya ditemukan, lalu final battle, terus menang. Nah, the latest Transformers live action movie, Rise of the Beast, itu agak mendingan deh. Karena bisa dibilang manusianya kayak nggak sengaja terlibat lah guys. Maka dari itu, Transformers One ini angin segar banget buat perfilman robot-robot, dimana memang para Transformers-nya menjadi tokoh utama dan ditunjukkan karakter kuat mereka masing-masing sesuai source asli serial animasi Transformers. Udah gitu, dari sisi kedalaman cerita juga beda banget lah ya guys. Kalau di Bayverse itu film-filmnya cuma soal tadi, artefak dan legenda bangsa Transformers yang kebetulan membahayakan umat manusia. Pokoknya cuma jeder-jeder ledakan sana-sini, tiba-tiba bumi selamat, Autobot menang. Sementara, Transformers One membawa tema dan kedalaman cerita yang lebih berat dan lebih bermakna. Bahkan lebih relatable dengan kehidupan nyata kalau kita kulik dengan seksama. Oke, jadi gitu guys kurang lebih penjelasan kenapa Transformers One layak disebut sebagai film Transformers terbaik dan juga cocok disebut sebagai salah satu film terbaik di tahun 2024. At least menurut gue lah ya.
Sekali lagi, gue sangat mengencourage kalian yang belum nonton film ini untuk sesegera mungkin nonton, karena memang sebagus itu. Kalau udah nonton, ya bisa nonton ulang deh, terus datang lagi ke video ini. Jangan lupa drop your like untuk video ini. Komen juga di bawah gimana sih opini kalian terhadap Transformers One. Apapun opini kalian, baik setuju atau enggak, langsung aja tulis di bawah, nanti kita diskusi bareng-bareng. Ingat ya guys, nonton dulu baru komen. See you in another video. Bye bye.